Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan juru bicara PDI Perjuangan, Chiko Hakim. Selamat sore Bang Chiko. Alisa. Baik, Bang Chiko, ini sinyal-sinyal antara pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini semakin menguat. Ini bisa kasih bocoran nggak sih Bang Chiko, kira-kira apakah sudah ada tanggal yang ditentukan? Ya, nggak ada bocoran. Sebenarnya kan tim iNews tadi kalau dilihat dari paket tadi udah tepat bertanya kepada Mbak Puan, ya kan? Soalnya beliau adalah pimpinan saya di PDI Perjuangan, dan juga bertanya pada yang bersangkutan yang rencananya akan bertemu dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo sendiri. Ya, kira-kira jawaban dari kami pun tidak jauh berbeda ya. Pada prinsipnya memang seharusnya memang tidak ada kendala. Karena keduanya memang satu. Ya kan, begitu lama puluhan tahun sempat melewati masa-masa di mana di tahun tepat kemudian reformasi kita pernah maju satu paket calon presiden dan calon wakil presiden, dan hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan selama ini selalu baik dan harmonis. Kita juga tahu Iwan juga saja jadi ketua Bang. Dan ini saya rasa bisa menunjukkan bahwa memang ini hanya masalah waktu saja. Ini masalah waktu, menyocokkan waktu di antara kedua tokoh bangsa ini, dan memang momen ini sangat ditunggu-tunggu bukan oleh keduanya, tapi juga oleh kedua partai dan juga masyarakat dan bangsa Indonesia yang tentunya ingin melihat kejulukan di antara dua tokoh bangsa yang Baik, Bung Chiko, tadi Anda sempat menyampaikan sebenarnya hubungan relasi antara Gerindra dengan PDIP ini bisa dikatakan harmonis. Tapi ada narasi nih yang mencuat kalau Presiden terpilih Prabowo Subianto ini katanya menanti kurang lebih selama 2 tahun untuk bertemu dengan Ibu Mega. Ini apakah memang tidak ada kecocokan jadwal atau seperti apa nih Bung Chiko? Mungkin terkait satu kecocokan jadwal, kedua juga mungkin tapi kalau 2 tahun rasanya terlalu lama ya, itu agak hiperbola ya apa yang disampaikan Pak Hasim. Tapi saya rasa keduanya sering juga berkomunikasi, mungkin tidak secara langsung melalui para kader dari kedua belah partai, dan kita tahu kalau Bu Mega adalah ketua umum kami, Pak Prabowo juga memimpin Partai Gerindra. Dan tentunya komunikasi yang lancar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra selama ini di parlemen, baik di pemerintahan, itu kan juga menunjukkan bahwa sesungguhnya ada komunikasi dalam tanda kutip yang tidak selalu harus bertemu dan bertatap. Jadi bagi kami, dan kami yakin juga bagi itu bukan masalah. Dan kalaupun kita berbeda misalnya di pemilu kemarin, tapi itulah realitanya demokrasi, bahwa memang pada masa-masa tertentu akan ada kontestasi, akan ada saling berkompetisi, dan itu hal yang biasa. Sekarang itu semua sudah lewat. Semoga pertemuan nanti juga bisa menurunkan tensi para pendukung yang mungkin selama ini masih belum move on dari pileg maupun pilpres yang begitu sengit, dan semoga saja ini bisa terlaksana dalam waktu dekat. Oke, Bung Chiko, untuk persiapan pertemuan dengan Presiden terpilih nanti, ini katanya kan memang sudah dialokasikan atau sudah disiapkan tempat yang asik nih. Kira-kira tempat yang asik nih tempat yang seperti apa, Bung Chiko? Kalau saya sendiri belum mendengar, belum ada update terkait itu. Karena kami sebagai juru bicara dari partai tentu tidak mau berspekulasi, juga tidak berbicara berbasis rumor ya. Sampai hari ini belum ada sama sekali pembicaraan di internal kami di mana pertemuan itu digelar ataupun persis tanggalnya. Namun bisa dipastikan sedang diusahakan, dijadwalkan secepatnya. Kalau misalkan kita menilik pertemuan antara dua tokoh bangsa ini biasanya kan di rumah nih. Apakah ada sinyal-sinyal mungkin pertemuan tempat asik ini di rumah salah satu, mungkin di rumah Bu Mega ataupun di rumah kediaman Prabowo Subianto? Apakah ada bocoran sedikit, Bung Chiko? Nggak ada, saya juga nggak mau menciptakan rumor ya, karena saya sendiri jujur belum ada update terkait ini. Ya bisa aja ada di rumah, di kediaman Ibu Mega, atau di suatu tempat, kita tunggu aja.
betul-betul sungguh sampai hari ini kami belum dapatkan update terkait dengan tempat di mana itu akan dilaksanakan. Untuk tema ataupun pembahasan pertemuan antara Presiden terpilih dengan Bu Mega, ini ada informasi nggak Bung Ciko? Gini, itu bisa kira-kira kita memproyeksikan apa yang akan dibicarakan ya. Tapi kalau kita lihat, tentunya ini kan dua tokoh negarawan ya, bukan sekedar politisi biasa. Artinya tentunya pembicaraannya itu juga bukan di tataran teknis, bukan di tataran detail, tapi juga lebih bicarakan hal-hal yang di tataran yang lebih luas dengan wawasan kebangsaan keduanya. Bagaimana tentu akan saling menanyakan kabar, menanyakan ibu, tentunya akan bertanya apa rencana-rencana Pak Prabowo ke depan sebagai presiden terpilih, ya. Situasi ekonomi juga ya, cukup tidak menentu, dan nanti politik kita tahu banyak ketidakstabilan di berbagai kawasan, perang Ukraina Rusia, pembantaian warga Palestina oleh Israel dan lain-lain. Dan kita bicara juga tentang kesejahteraan rakyat, tentunya bagaimana naikkan harkat dan martabat kaum cilik, apa yang akan dilakukan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kedepannya. Saya meyakini hal-hal tersebut yang lebih akan dibicarakan, dan itu mungkin Pak Prabowo juga akan meminta wejangan atau masukan pada Ibu Megawati yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi lebih ke tataran situ, mungkin wartawan ingin bertanya ini sebelum ditanya apakah akan bicara soal koalisi atau oposisi. Saya rasa hal seperti itu tidak akan dibicarakan di pertemuan nanti. Baik Bung Ciko, ini sebenarnya pertanyaannya seharusnya saya tujukan juga kepada juru bicara Gerindra ataupun juru bicara Prabowo Subianto, tapi sayang sekali belum ada respon. Saya langsung tanya ke Bung Ciko aja. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa untuk intensitas komunikasi antara Megawati dengan Prabowo ini berjalan harmonis. Apakah jangan-jangan sudah ada tawaran posisi kabinet dari Prabowo Subianto kepada PDIP, kepada Ibu Mega, Bung Ciko? Kita tunggu aja di temuan itu, tapi sampai hari ini kami belum sebagai fokus untuk dibicarakan, karena di PDI Perjuangan kami yakin di Partai Gerindra juga fokusnya sekarang adalah bagaimana menyikapi dan menghadapi pilkada serentak di 545 daerah dari mulai kabupaten kota hingga provinsi. Tetapi pastinya pembicaraan itu lebih akan dilakukan oleh senior-senior kami di DPP PDI Perjuangan maupun yang berada di parlemen. Saya bisa pastikan itu tidak menjadi topik utama dari pembicaraan antara Ibu dan Pak. Baik, Bung Ciko, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama Ini Sore. Sayang sekali Ini Sore sudah mencoba untuk menghubungi juru bicara dari Gerindra ataupun dari Prabowo Subianto, tapi tidak ada respon. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Ciko sudah bergabung bersama Ini Sore. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Bung Ciko.